Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perak ingin memaparkan podcast yang berjudul Iklim. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Basar Al-Faradis dengan NIM terakhir 008 dari kelas PIB. Saya Nina Kolbi Ramadhani, NIM terakhir 064 dari PIC. Saya Maira Dewi dari kelas PIC dengan NIM 066. Saya Natalia Abdullah dengan NIM 065 dari PIC. Saya Bisa Fatma dari Pia Bidana dengan NIM 007. Saya Liazata Faira dengan NIM 167 dari kelas PE 25. Saya Nastari dari kelas PIE NIM 166. Saya Ibu Nurul NIM 150 dari PIE. Saya Mujana Saya Murniatul Wabdati Rekami dengan NIM 009 dari PIE. Nah, menyaksikan. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast kami. Untuk pertemuan berikut, kita akan membahas mengenai isu yang hangat dibicarakan di media sosial, yaitu tentang perubahan iklim dan dampaknya. Di sini kita akan mengupas semua tentang masalah yang terjadi. Mungkin dari kalian banyak banget kan yang mendengar tentang informasi ini, tapi apakah kalian tahu dari dampaknya? Ya, jadi kita akan mencoba menjawab berbagai pertanyaan penting menggunakan pendekatan 5W1H. Apa itu 5W1H? Nah, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seperti siapa yang terlibat, apa yang sedang terjadi, kapan dampaknya mulai terasa, dan di mana kita bisa merasakannya, mengapa ini penting, bagaimana kita bisa menghadapinya. Semua ini akan kita kupas satu persatu, jadi pastikan kalian tetap dengarkan terus. Sebelum kita mulai, izinkan saya perwakilan dari kelompok ini untuk mengenalkan 10 podcaster dari teman-teman saya. Oke. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang oleh suhu, cuaca, dan juga pola-pola iklim di bumi. Jadi dalam beberapa dekade terakhir kita sudah merasakan perubahan cuaca tersebut. Contohnya perubahan dalam cuaca, seperti gelombang panas yang semakin meningkat, hujan terus-menerus tidak beraturan, bahkan banjir. Jadi semua ini bisa diakibatkan karena pemanasan global yang juga bisa disebabkan oleh polusi udara akibat emisi karbon. Tapi kalau menurut saya ini bukan hanya soal cuaca, tetapi sistem alam dan ekosistem yang terganggu, misalnya karang laut yang mati dan juga spesies yang punah, yang sangat berhubungan dengan perubahan suhu dan keasaman laut. Ini bukan hanya soal panas dan hujan, tetapi ada masalah yang lebih dalam lagi. Apa yang terlibat? Tentu saja kita semua terlibat, meski mungkin kita tidak merasakan secara langsung, atau mungkin kita tidak tahu harus mulai dari mana. Negara-negara besar, penghasil emisi gas terbesar, seperti Amerika Serikat, China, dan India memainkan peran besar dalam pemanasan global ini. Tapi tidak hanya negara besar, kita sebagai individu juga ikut berkontribusi lewat pola hidup kita, seperti penggunaan kendaraan bermotor, kebiasaan konsumsi yang berlebihan, hingga limbah plastik. Saya setuju dengan pendapat kalian, dan kita semua terlibat, dan negara-negara berkembang juga terkena dampaknya, walaupun mereka bukan penyebab utama polusinya. Dan negara-negara yang sumber dayanya terbatas seringkali terkena dampaknya, seperti negara pulau kecil yang menderita tenggelam terkena air permukaan laut. Jadi perubahan iklim sudah terasa sejak lama, tapi beberapa dekade terakhir dampaknya makin parah. Kita bisa lihat dari makin seringnya cuaca ekstrim, seperti musim panas yang semakin panas dan akan lebih panas, dan juga serta badai tropis yang lebih kuat. 2, 3. Langsung saja kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Saksikan. Menurut data ilmiah, kenaikan suhu rata-rata global sudah terjadi sejak abad ke-20 dan semakin cepat pada abad ke-21. Mungkin kita belum merasakannya secara langsung, tapi beberapa tahun ke depan kita akan memperburuk, jadi kita segera bertindak. Perubahan iklim ini bisa kita rasakan secara nyata di seluruh dunia, seperti di daerah tropis dan daerah yang kutub. Salah satu contoh yang nyata yang bisa kita lihat, karena kenaikan permukaan air mengancam untuk tenggelamkan salah satu pulau-pulau yang dan kota-kota yang besar, kota kecil. Di sisi lain, ada salah satu daerah yang mengalami kekeringan, yaitu daerah Timur Tengah.
maka daerah tersebut makin merasa sulit untuk mendapatkan air yang bersih. Betul Taura, bahkan di kota-kota besar seperti Jakarta, perubahan iklim sangat terasa. Seperti di daerah-daerah yang dulunya tidak terendam banjir, sekarang terendam banjir. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan iklim sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari, meski terkadang kita tidak menyadarinya. Ini penting karena dampak dari perubahan iklim akan sangat luas dan melibatkan beberapa aspek kehidupan, diantaranya aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan aspek ketahanan pangan. Jika kita tidak segera bertindak, maka mereka akan banyak menderita. Kemudian dari mereka yang menderita, diantaranya itu orang yang rentan terhadap bencana alam dan orang yang kurang mampu. Lalu bagaimana kita bertahan sebagai umat manusia? Setiap individu bisa berperan mulai dari hal kecil, seperti mengurangi penggunaan plastik, beralih ke energi terbarukan, atau lebih sering menggunakan transportasi umum. Pemerintah juga harus berperan aktif dengan kebijakan yang mendukung pengurangan emisi karbon dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Saya juga ingin menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan besar harus memiliki tanggung jawab. Mereka yang memiliki pengaruh besar terhadap lingkungan sekitar harus melakukan inovasi ramah lingkungan. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan profit, tetapi mengabaikan keberlangsungan bumi. Satu hal yang bisa kita lakukan juga adalah mendukung kebijakan-kebijakan ramah lingkungan, pilih pemimpin yang punya visi dan komitmen terhadap isu perubahan iklim, karena perubahan besar dimulai dari kebijakan yang tepat. Jadi teman-teman, perubahan iklim adalah isu yang sangat besar yang kita hadapi saat ini. Karena dari iklim tersebut kita akan mendapatkan dampak negatifnya juga. Semoga obrolan kali ini memberi kalian pandangan yang lebih luas tentang isu ini. Jangan lupa kita semua bisa berkontribusi meskipun dalam skala kecil. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-temanku semua yang sudah mendapatkan penyampaiannya. Sampai jumpa kembali, dadah! Sekian video podcast dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!